Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya dari MTS Darul Ulum Sinar Melati. Saya mengikuti lomba Imsak kategori Dai. Langsung saja dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan barakah. Kesempatan kita untuk meraup segala kebaikan dan pahala. Musim di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan di mana disyariatkan berpuasa agar kita bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ramadan diambil dari kata Ramadan yang artinya membakar. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Ramadan dapat membakar dosa-dosa kita dengan beramal pada bulan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihsan, maka diampuni dosa yang telah lalu. Kita berpuasa mengharapkan pahala, bukan mengharapkan harta. Contoh, kita mengharapkan uang, mengharapkan nasi bungkus di masjid, itu salah. Maka itu perlu diluruskan. Pada bulan Ramadan banyak keutamaan dan keistimewaan. Salah satunya itu berpuasa dapat menjauhkan wajah kita dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, maka Allah akan jauhkan wajahnya selama 70 tahun. Jika begitu, berarti kalau kita berpuasa 30 hari, kita akan dijauhkan kira-kira 2100 tahun. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan pintu surga kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, di mana orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Kemudian dikatakan kepadanya, mana orang-orang yang berpuasa? Maka masuklah orang-orang yang berpuasa itu. Setelah yang terakhir masuk dari mereka, kemudian pintu itu tertutup dan tidak ada yang bisa masuk. Jika kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, maka kita semangat dalam mengejarnya. Karena hadiahnya itu surga, tempat kenikmatan abadi yang langit, yang luasnya melebihi langit dan bumi, yang mungkin kebanyakan manusia lupa dengannya. Kemudian yang ketiga, puasa dapat mensyafaatkan kita di yaumul akhir kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa
dan Al-Quran akan mensyafaati kita di yaumul akhir. Puasa berkata, "Ya Rabbi, berilah aku izin untuk mensyafaatinya karena aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat pada siang hari." Al-Quran berkata, "Ya Rabbi, berilah aku izin untuk mensyafaatinya karena aku telah menghalanginya tidur pada malam hari." Ia berkata, puasa dan Al-Quran telah diberi syafaat, telah diberi izin untuk mensyafaatinya. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan kita berinteraksi dengan handphone terus, kurang berkah nanti puasa kita. Kecuali jika kita menggunakannya untuk murotal, kajian, itu bagus, tidak apa-apa. Dan janganlah kita nodai bulan Ramadan kita ini dengan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu terdapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan di dalamnya terdapat suatu bulan, satu hari, satu malam yang lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dicegah darinya, maka dia telah dicegah dari semua kebaikan, dan tidaklah dicegah dari kebaikan kecuali orang yang buruk. Jadi kita sebagai orang yang beriman, orang yang meyakini Allah, marilah kita menggunakan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Ada suatu amalan yang harus kita lakukan pada malam itu, yaitu salat Lailatul Qadar. Nabi SAW berfirman, bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dengan mengharap pahala, dengan iman, itu yang penting agar kita diampuni dosa yang telah lalu. Saya akan menjelaskan dengan iman. Maksudnya itu, kita salat malam seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Jadi kita lebih khusyuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un." Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang di dalam salatnya dia khusyuk. Kemudian apa hadiahnya? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Hadiahnya yaitu kita akan mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus. Kita kekal di dalamnya. Itulah keutamaan kita khusyuk dalam salat, terutama salat Lailatul Qadar. Jadi kita sebagai muslim pada bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal, membaca Quran, salat sunnah, semuanya, semua kebaikan kita lakukan dengan sebanyak-banyaknya dan lagi pula dan juga baik. Dan janganlah kita malas ketika kita berpuasa. Untuk beribadah kita malas, janganlah seperti orang-orang gizi aja. Kita harus semangat dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Dan jika bulan Ramadan berakhir atau pergi, atau bisa disebut hari raya, janganlah kita ikuti opini bahwa hari raya itu hari kebebasan, hari kebebasan kita
untuk maksiat, foya-foya, itu salah, harus diluruskan. Yang betul adalah ketika kita ditinggal Ramadan atau hari raya, kita bertambah sedih karena telah kehilangan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan ampunan dan penggandaan pahala. Barang siapa yang beramal, pasti Allah akan mengganjarnya dan membalasnya sesuai yang dia amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.